Akibat penipisan pembuluh darah seperti ini atau aneurisma ini, tidak perlu tekanan darah yang tinggi untuk pecah, ini yang disebut aneurisma. Aneurisma otak itu adalah penipisan setempat pada dinding pembuluh darah otak yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi menggelembung, kemudian menipis dan sewaktu-waktu bisa pecah. Jadi seperti kalau kita misalnya menyalakan keran pada selang air, lalu selangnya kita pegang, kita tutup, maka selang air itu akan menggembung, membesar dan sewaktu-waktu kalau tekanannya sangat tinggi bisa pecah. Nah, akibat penipisan pembuluh darah seperti ini atau aneurisma ini, tidak perlu tekanan darah yang tinggi untuk pecah. Ini yang disebut aneurisma. Stroke itu adalah gangguan pembuluh darah yang terjadi mendadak. Bisa disebabkan oleh pembuluh darah itu tersumbat, bisa juga pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah itu bisa dua. Salah satu yang paling sering adalah tekanan darah tinggi. Misalnya tekanan darah normal kita 120/80. Kalau tekanan darah naik sampai 200, pembuluh darah bisa pecah secara spontan. Yang kedua penyebab pembuluh darah pecah itu adalah aneurisma tadi. Jadi aneurisma ini adalah salah satu penyebab terjadinya stroke perdarahan. Aneurisma ini pada saat dia belum pecah, dia tidak bergejala sama sekali. Aneurisma ini baru bergejala sewaktu dia pecah. Dan gejalanya biasanya diikuti dengan sakit kepala yang mendadak, yang sangat hebat, diikuti dengan kadang-kadang penurunan kesadaran, kelemahan, dan sebagainya. Tapi pada saat dia belum pecah, itu tidak bergejala sama sekali, jadi mirip seperti bom waktu. Aneurisma ini ada beberapa penyebab yang diketahui, sebagian tidak diketahui. Yang diketahui itu salah satu penyebabnya adalah hipertensi lama, kemudian ada kelainan bawaan pembuluh darah. Terus di penelitian-penelitian terakhir disebutkan rokok dan konsumsi alkohol itu salah satu pemicu terjadinya aneurisma. Gejala aneurisma yang paling spesifik adalah sakit kepala mendadak yang sangat luar biasa, belum pernah seperti itu sebelumnya. Jadi the worst headache in lifetime. Jadi sepanjang hidup itulah sakit kepala terberat dan terjadi mendadak. Kalau ini terjadi nggak ada pilihan lain, langsung ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit akan didiagnosis dan lakukan CT scan dan pemeriksaan pembuluh darah. Jadi aneurisma ini memang sebaiknya ditangani sebelum pecah. Nanti kita bicara bagaimana mendeteksinya. Apabila telah terjadi pecah aneurisma atau pecah pembuluh darah otak ini, maka tindakan pertama adalah ditutup atau ditambal. Nah, penambalan atau penutupan pembuluh darah yang pecah ini bisa dilakukan dengan dua metode. Satunya dengan coiling aneurisma, yaitu dengan kateterisasi. Kita cari pembuluh darah yang pecah, lalu kita tambal seperti tambal bantu blast itu. Yang kedua adalah dengan pembedahan, dibuka sedikit tulang tengkoraknya, kemudian dicari pembuluh darah yang pecah, lalu kita jepit atau kita tutup. Frekuensi aneurisma ini memang tidak sebanyak frekuensi stroke yang lain ya, tapi angkanya diperkirakan sekitar di Indonesia per tahun ada sekitar 20.000 sampai 25.000 orang yang menderita aneurisma pecah. Cukup banyak sebenarnya dengan populasi sebesar kita gitu. Sangat bisa. Jadi satu-satunya cara untuk mendeteksi aneurisma adalah pertama dengan brain check up. Brain check up itu melakukan pemeriksaan screening, imaging seperti MRI atau MRA atau CT angio ya, CT scan atau MRI untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah otak kita. Nanti di situ akan terlihat pembuluh darah yang punya kecenderungan akan pecah, ada aneurisma, dan sebaiknya ditreat sebelum pecah.
Jadi itulah perlunya kita mengencourage, terutama usia di atas 40, 50 itu melakukan brain check up. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada keluarga, orang tua, ya, ayah atau ibu atau saudara kandung yang menderita pecah pembuluh darah otak sebelumnya, maka disarankan saudara kandung atau anak kandung itu melakukan check up lebih sering. Sangat bisa. Jadi di negara maju sebenarnya 95% bahkan itu aneurisma itu ditangani sebelum dia pecah. Sebaliknya di Indonesia hampir semua aneurisma yang datang ke rumah sakit pada kondisi yang pecah. Artinya kenapa? Artinya kemauan atau keinginan screening otak pada orang Indonesia masih cukup rendah. Dengan pemeriksaan screening atau brain check up yang baik, kita akan menemukan aneurisma dalam kondisi belum pecah, orangnya masih sehat. Kita tangani, kita perkuat dinding pembuluh darah yang tipis tadi, sehingga resiko besarnya menjadi 0. Kalau misalnya kita nggak ada hipertensi, nggak ada obesitas, nggak ada diabetes, kondisinya sehat-sehat aja, kemudian keluarga juga tidak ada keturunan stroke, tetap disarankan di usia di atas 50 tahun itu check up. Itu yang disarankan di banyak negara maju. Di atas usia 50 tahun kita disarankan untuk melakukan check up. Tapi kalau kita punya faktor resiko misalnya seperti hipertensi, diabetes, kemudian pola hidup yang nggak sehat, alkoholisme, kemudian merokok, segala macam, itu lebih awal lagi check up akan lebih baik. Karena bagaimanapun resiko-resiko ini setelah terbukti mempercepat terjadinya pembentukan aneurisma.